Baik, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Maubila, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan dan Keguruan, kelas A semester 2. Di saat malam hari ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural yang dibawa tema pendekatan multikulturalisme dalam reformasi kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, A. Pengertian pendidikan multikultural. Multikultural adalah pendidikan yang berbasis multikulturalisme. Multikulturalisme adalah konsep pembudayaan, dan oleh karena proses pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural dapat diciptakan melalui proses pendidikan dan pembudayaan merupakan suatu proses pembentukan karakter bangsa dan warga negara. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2007 menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dilihat dalam 3 hal. Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau ide, dan yang kedua, pendidikan multikultural sebagai suatu gerakan, dan yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai sebuah proses. Oleh karena pendidikan multikultural merupakan pengkajian yang mendalam, pengisian dan penyanggaan konsep yang sempurna dalam penerapan yang cermat, sebagaimana telah ditemukan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku, bangsa, ras, bahasa, adat istiadat, budaya, agama, dan golongan. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional juga harus mengakademikasi kemajemukan dan keragaman budaya tersebut. Keberhasilan pendidikan disebut oleh karena seberapa besar kepedulian pendidikan terhadap masalah pluralisme dan multikulturalisme. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan proses pembudayaan atau enkulturasi, suatu proses untuk mentabihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki peran sebagai cultural heritage, yaitu sebagai pewaris kebudayaan kepada generasi muda. Oleh karena itu, generasi tua harus dapat mewariskan sesuatu yang baik terhadap generasi berikutnya. Pendidikan nasional pada masa lalu belum banyak mengadopsi kemajemukan dan keberagaman budaya. Pendidikan saat itu tidak dirancangkan dan bukan dalam kepastian untuk mengantisipasi dan menanggulangi masalah yang disebabkan oleh perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan golongan, dan kesalahpahaman antara budaya atau benturan antara golongan dan kepentingan. Sekalipun belum ada mata pelajaran pendidikan multikulturalisme, pendidikan multikultural tidak tersurat dalam kurikulum sekolah. Namun pendidikan dapat mengakademikasi multikulturalisme dalam kurikulum atau mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam mata pelajaran yang sesuai seperti PKN dan mata pelajaran IPS. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 mulai butir 1 sampai dengan butir 6 menunjukkan bahwa multikulturalisme menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, menyelenggarakan pendidikan multikultural menjadi kewajiban sekolah sesuai dengan bunyi pasal 4 butir 1 bahwa
pendidikan diselenggarakan secara demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dan dalam pasal 36 butir 3 berbunyi bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntunan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dalam nilai-nilai kebangsaan. Kalau diperhatikan pasal-pasal tersebut, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis multikulturalisme, yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan nasional memberikan landasan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di negeri kita harus membawa pesan dan berlandasan pendidikan multikultural. Lebih lanjut dijelaskan melalui pasal 36 butir 3 bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan. Lingkup bahasa harus menjangkau dinamika perkembangan global dan mengantisipasi masalah-masalah keduniaan. Pendidikan multikultural erat dikaitkan dengan perkembangan karakter warga negara Indonesia sebagai anggota masyarakat, pluralisme dan multikulturalisme dalam tatanan dan demokrasi dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam diri siswa ditanamkan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, hubungan akrab dengan siswa yang memiliki latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam. Yang berikutnya, sikap berempati siswa dengan cara mengamati sikap pandangan, perasaan, dan berpersepsi siswa lain yang berbeda latar belakang sosial budaya, rasa menghormati dan menghargai nilai budaya dan kepentingan dengan beragam sebagai kekayaan bangsa dan harus dijaga kelestariannya. Pendidikan multikultural berorientasi pada aktivitas siswa dan perilaku siswa banyak diperbaharui oleh budayanya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural berupaya membantu siswa mengembangkan semua potensi sebagai pelajar dan anggota masyarakat. Lingkup materi untuk pendidikan dasar dan menengah tersebut cukup memberikan gambaran dan landasan bagi diintegrasikannya pendidikan multikultural di sekolah. B. Nilai-nilai pendidikan multikultural. Menurut Barnett menjelaskan nilai-nilai pendidikan multikultural antara lain: yang pertama, apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, dan yang kedua, pengakuan terhadap
harta manusia dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, pengembangan bertanggung jawab masyarakat dunia. Dan yang keempat, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Landasan pengembangan kurikulum multikultural. Sejak lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum, di samping landasan lain seperti pengembangan masyarakat, ilmu pengetahuan teknologi, politik, dan ekonomi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Pendekatan multikultural untuk kurikulum. Jika disepakati bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman budaya yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Signifikasi patologi sosial dewasa ini seperti tawuran antara pelajar, aksi kriminalitas dan yang dilakukan anak-anak usia sekolah dan sebagainya. Kurikulum multikultural. Proses perkembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, kurikulum sebagai proses. 3 dimensi kurikulum ini berkaitan dengan satu dengan yang lain. Yang pertama, pengembangan kurikulum sebagai ide. Hal ini langkah awal yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena itu, pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide satu kurikulum sangat kritikal. Satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum multikultural adalah ketidakseragaman dalam kurikulum seperti yang terjadi pada saat sekarang. Pada saat sekarang, keseragaman tersebut terlihat pada keseragaman pendekatan kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu kurikulum pendidikan disiplin ilmu, adanya nama mata pelajaran, contohnya ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ataupun program muatan lokal dan jenjang pendidikan dasar. Tetap tidak melandaskan kurikulum jenjang pendidikan dasar sebagai kurikulum disiplin ilmu. Lab IPA dan IPS bahkan sering dipertanyakan sebagai satu yang lemah dan tak dapat dipertanggungjawabkan secara disiplin. Ilmu adalah suatu yang sulit diterima bahwa IPA dan IPS bukan disiplin ilmu tetapi label program pendidikan. Menuju pendidikan multikultural. Setelah mendesain kurikulum pendidikan berbasis multikultural, agenda berikutnya adalah menyusun pendidikan multikultural. Sebab kurikulum multikultural tak bukan merupakan jembatan menuju konstruksi pendidikan multikultural sendiri. Menyusun pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat Indonesia yang plural dan rentan
konflik mengandungkan tentang yang lain yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas menyerahkan keragaman bakal belaka. Apabila jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh di diskriminasi dan bersifat rasis, dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaan dari budaya dan dominan tersebut. Dalam kondisi demikian, pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.